Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Doapedia. Merebut suami atau istri orang lain sudah sering terjadi saat ini hingga sampai ke perceraian. Bahkan belakangan ini santer terdengar sebutan bagi wanita dengan julukan pelakor yang tak lain singkatan dari perebut laki orang. Islam sebenarnya tidak pernah memberikan larangan seseorang untuk mencintai orang lain, sebab cinta merupakan fitrah yang datang dengan sendirinya tanpa perlu dicari. Seseorang yang mencintai bahkan mempunyai derajat tinggi dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang yang memiliki cinta mendalam akan mati syahid dengan beberapa ketentuannya. Akan tetapi, seorang wanita atau pria yang berusaha mengganggu atau merebut pasangan dari sebuah keluarga, terutama kerabat dekat, sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nah, baik, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan ikon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa, amalan, dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Nah, adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa bagikan ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Nah, hal ini bukan termasuk pergaulan dalam Islam karena menyakitkan bagi keluarga tersebut. Tapi sudah banyak kejadian di mana wanita merebut suami orang atau lebih dikenal dengan sebutan perebut laki orang atau pelakor. Hukum cinta menurut Islam dan juga merebut suami orang dengan tujuan merusak rumah tangga supaya bisa menikah dengan orang lain tersebut adalah haram hukumnya. Hal ini berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan jika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami." Dengan hadis tersebut, Imam Abdurrahman Al-Juzairi kembali memberi penegasan jika agama Islam memberi larangan untuk berbuat hal yang merusak hubungan suami istri dan menjadi dosa yang tak terampuni di mata Allah. Akan tetapi, para ulama memiliki perbedaan pendapat pada saat menyikapi seseorang yang merusak hubungan antara suami dan istri. Berikut pendapat dari ulama kalangan mazhab Maliki. Ulama ini menyatakan jika sesungguhnya orang yang sudah merusak istri orang lain supaya bisa menikahi wanita tersebut sesudah dicerai, haram hukumnya untuk orang tersebut menikahi wanita itu sampai kapanpun. Kemudian menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan jika seseorang yang sudah merusak istri dari suaminya maka boleh dinikahi sesudah dicerai, namun masuk ke dalam golongan orang fasik dan paling maksiat dan lebih buruk dosanya menurut Allah di hari kiamat. Berikut ini penjelasan berdasarkan sunnah Rasul terkait bagaimana hukumnya seorang wanita yang merebut suami orang. Antara lain, hadis muttafaq alaih. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencerai wanita lain yang menjadi istrinya dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami, dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Berikut bentuk-bentuk gangguan merusak hubungan suami istri. Ada banyak cara atau bentuk seseorang dalam merusak atau merebut suami ataupun istri orang lain. Di antaranya adalah berdoa dan memohon pada Allah. Seseorang yang memanjatkan doa agar keinginan tercapai dan memohon pada Allah supaya hubungan seorang wanita atau suami pada pasangannya bisa rusak dan terjadi perceraian di antara keduanya. Lalu kedua, bersikap baik. Bersikap dengan baik, memiliki tutur kata yang manis dan juga melakukan berbagai macam cara secara lahiriah, namun memiliki maksud untuk merusak hubungan suami dengan istrinya atau sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari sebuah penjelasan atau tutur kata itu adalah benar-benar sihir. Berikutnya, mempengaruhi dan memprovokasi.
Cara berikutnya adalah dengan memberikan bisikan, perkataan yang bersifat memicu atau menggoda dan juga provokasi pada seorang suami supaya berpisah dengan pasangannya dengan janji akan menikah dengannya atau orang lain. Seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, perbuatan yang demikian merupakan perbuatan tukang sihir dan perbuatan syaitan dan bukan ciri wanita yang baik untuk dinikahi menurut Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis menempatkan singgasananya di atas air lalu menyebar anak buahnya ke berbagai penjuru. Yang paling dekat dengan sang iblis adalah yang kemampuan fitnahnya paling hebat di antara mereka. Salah seorang dari anak buah itu datang kepadanya dan melapor bahwa dirinya telah berbuat begini dan begitu. Maka sang iblis berkata, kamu belum berbuat sesuatu. Lalu seorang anak buah lainnya datang dan melapor bahwa dia telah berbuat begini dan begitu sehingga mampu memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Maka sang iblis menjadikan sang anak buah ini sebagai orang yang dekat dengannya, dan iblis berkata, tindakanmu sangat bagus sekali. Lalu mendekatnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya meminta atau menekan. Meminta ataupun menekan dengan tanpa henti dan secara terus terang supaya wanita atau pria cerai dengan pasangannya tanpa disertai alasan yang dibenarkan syariat hingga menyebabkan salah satu dari pasangan meminta talak. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencerai wanita lain yang menjadi istrinya, dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya. Hadis muttafaq alaih. Beberapa bentuk gangguan tersebut sangatlah tercela dan masuk dalam dosa yang besar apabila dilakukan pada seorang wanita atau suami yang sudah menjadi milik orang lain. Hal ini akan semakin tercela lagi saat dilakukan seseorang yang sebenarnya telah mendapatkan amanah atau kepercayaan untuk mengurus pasangan orang lain, di mana pasangannya sedang pergi, sakit, dan alasan lainnya. Selain beberapa penjelasan tersebut, terdapat hukum Al-Quran tentang apabila seorang wanita merebut dan merusak rumah tangga orang lain. Di antaranya, hukum ukhrawi. Para ulama sepakat jika hukum merusak bahagia dalam Islam atau mengganggu dan juga merusak hubungan rumah tangga orang lain adalah haram hukumnya. Dan bagi siapapun yang melakukannya akan mendapatkan dosa dan diancam siksa di neraka, serta akan mendapat siksa neraka bagi wanita. Selain itu, Imam Al-Haythami juga mengkategorikan perbuatan dosa ini menjadi dosa yang besar. Dalam kitabnya, yakni Al-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabir, beliau menyebutkan jika dosa besar yang ke-257 dan 258 adalah merusak seorang wanita agar terpisah dari suaminya dan merusak seorang suami agar terpisah dari istrinya. Hadis Nabi Muhammad juga menjadi alasannya menafikan pelaku perbuatan merusak ini dari bagian umat beliau, dan ini terhitung sebagai ancaman berat. Juga para ulama sebelumnya secara syar'i atau jelas mengkategorikannya sebagai dosa besar dalam Islam. Selanjutnya hukum duniawi. Ada dua hukum yang berkaitan dalam hal ini, yakni apabila seorang lelaki merusak hubungan wanita dengan suaminya dan wanita tersebut meminta cerai pada suaminya dan sang suami mengabulkan atau sebaliknya, maka apakah pernikahannya adalah sah? Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat jika pernikahan lelaki merusak dengan wanita korban tindakan hal tersebut adalah sah, karena wanita tersebut tidak secara eksplisit dihitung sebagai muharramat atau wanita yang diharamkan baginya. Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan oleh ulama Malikiyah, di mana pernikahan tersebut seharusnya dibatalkan baik sebelum terjadi pernikahan atau sudah terjadi, sebab belum memenuhi syarat pernikahan dalam Islam. Hal kedua adalah apabila seseorang melakukan perbuatan terlarang ini, apakah akan mendapatkan hukuman di dunia? Maka para ulama berpendapat jika perbuatan terlarang ini dilakukan, maka hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan takzir atau hukuman yang ketentuannya sudah diterapkan hakim atau penguasa dengan syarat tidak lebih dari 40 cambukan. Selain itu, ada juga yang berpendapat jika hukumannya adalah kurungan penjara sampai bertobat atau meninggal, dan sebagian lagi berpendapat hanya diberi cambukan keras saja dan diumumkan perbuatannya supaya orang lain bisa waspada dari orang tersebut dan supaya orang lain bisa mengambil ibrah. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41.
Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Surat As-Sajdah ayat 21. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Surat An-Nahl ayat 61. Ketiga surat tersebut merupakan pengingat untuk semua orang supaya bisa bertanggung jawab dan juga memikul akibat dari semua perbuatan dan termasuk merebut suami orang lain dan menjauhi hukum karma di dalam Islam. Demikian penjelasan terkait bagaimanakah hukum merebut suami orang yang sudah berumah tangga dengan wanita lain. Semoga informasi ini memberikan penjelasan dan memiliki manfaat bagi kita semua umat muslim lainnya. Demikian, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.